Selamat datang. Di depan saya Vivo V50. Saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi pertama-tama saya akan membukanya dulu. Ponsel ini datang dalam kemasan foil yang sangat seadanya seperti ini. Jadi ini hampir membuat saya merasa seperti sudah dikemas ulang oleh seseorang dengan cara yang sangat rumahan dan sederhana, benar-benar seperti buatan tangan. Mari kita lihat apakah ponselnya sendiri memang baru. Dan di sini kita mendapatkan dokumen, kabel pengisi daya tipe A ke tipe C, dan sebuah case warnanya abu-abu. Atau abu-abu, lebih tepatnya hitam dengan finishing matte, cukup bagus. Jadi saya akan masukkan kembali ini ke sini, lalu melihat ponselnya langsung. Ya, ini terlihat seperti sudah pernah dibuka. Saya cukup yakin ponsel baru tidak akan terlihat seperti ini. Jadi saya hanya ingin menunjukkannya. Kalau ada goresan atau mungkin ada kerusakan kecil yang tidak terlihat jelas. Jadi ya, bagaimanapun, ayo dan di sana lihatlah sekilas tampilannya, namun tampak murni. Jadi itu bagus. Oke, pindahkan ini ke samping dan nyalakan teleponnya. Sekarang di foto, setidaknya dari GSM Arena, yang memang menjadi sumber semua informasi saya, ponsel ini, setidaknya yang berwarna pink, terlihat agak polos dan terkesan murahan. Tapi versi spesifik yang saya pegang saat ini sebenarnya terlihat cukup bagus dan juga sangat premium. Saya suka desainnya. Ini berbeda. Ponselnya tipis. Bagian belakangnya plastik, tapi rasanya cukup nyaman. Dan semuanya membulat, jadi terasa nyaman saat digenggam. Jadi ya, setidaknya dari segi tampilan saja, perangkat ini sebenarnya terlihat cukup layak. Sekarang mari kita masuk ke spesifikasi dan mulai dari layarnya, yaitu layar 6,7 inci dengan resolusi 1080x 2.394 atau 2.392 pixel, dan itu jika saya temukan memiliki kerapatan 3.8 pixel per inci, layar AMOLED bersertifikasi HDR10+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan puncak yang luar biasa yaitu 4500 nits. Jadi layarnya bisa sangat terang. Dilapisi dengan kaca diamond shield apapun maksudnya itu, dan juga sudah dilapisi dengan pelindung layar yang sudah terpasang dari pabrik. Terima kasih. Sekarang jika kita balik ke bagian belakang, kita akan melihat yang tampaknya adalah setup kamera ganda dan keduanya benar-benar terlihat bisa digunakan. Dan ya, memang benar keduanya bisa digunakan. Jadi kedua sensornya beresolusi 50 megapiksel. Satu memiliki aperture f1.9, yang lainnya f2.0. Jadi yang f1.9 adalah lensa wide dan yang f2.0 adalah lensa ultra wide dengan sudut 119 derajat. Dan kita bisa merekam video dengan kualitas yang sangat baik hingga resolusi 4K pada 30 frame per detik dan juga 1080p hingga 30 frame per detik. Itu mengecewakan. Lalu di bagian depan kita punya sensor 50 megapiksel lainnya, bukan f2.0, sensor lebar dan melakukan hal yang sama, 4K 30 dan 1080p 30. Jadi dalam hal kemampuan perekaman, perangkat ini dapat melakukan itu tidak terjadi. Saya benar-benar ingin melihat ponsel dengan resolusi 1080p 10. Seperti, ayolah, itu tidak sesulit itu. Sekarang tahun 2025. Tapi ponsel ini tidak bisa. Oke. Sekarang saya ingin menekankan bahwa prosesor di sini, saya cukup yakin, saya benar-benar yakin, mampu menghasilkan 1080p 60 tanpa masalah. Karena perekaman video juga biasanya dibatasi oleh kemampuan prosesor. Jadi Snapdragon 7 Gen 3 yang digunakan pada perangkat ini seharusnya memang mampu melakukan hal itu. Selain prosesor itu, kita juga punya baterai yang cukup besar, yaitu sebesar 6000 mAh di ponsel yang sangat kecil ini. Maksudnya, ya,
dari segi ketebalan fisiknya. Sebagai perbandingan yang jelas, ini adalah ini di sini adalah S25 yang ukurannya kecil, dan kamu bisa melihat bahwa ponsel ini memang lebih tebal secara kasat mata. Dan yang ini hanya punya sekitar 4000 atau sekitar segitu. Saya tidak ingat persis apakah memang 4000, tapi yang jelas lebih kecil dari 6000 yang dimiliki ponsel ini. Nah, alasan kenapa baterainya bisa sampai 6000 di sini adalah karena menggunakan tipe baterai silikon karbon. Nah, jadi ukuran fisik baterainya sama, tapi kapasitasnya bisa lebih besar. Jadi misalnya biasanya ponsel ini hanya punya 5000, sekarang bisa jadi 6000. Jadi itu cukup bagus. Dan kita juga bisa mengisi dayanya dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 90 watt. Tentu saja itu dengan charger dan kabelnya, tapi kita hanya mendapatkan kabel saja. Kita tidak mendapatkan charger, jadi kamu harus membelinya sendiri. Nah, ponsel ini sendiri hadir dengan harga awal yang sangat menarik, dengan memori internal sebesar 128 GB dan RAM 8 GB menggunakan tipe penyimpanan UFS 2.2 yang cepat. Waduh. Dan spesifikasinya bisa sampai setengah terabita dengan 12 GB, yang itu yang saya punya di sini. Sekali lagi hanya UFS 2.2. Dan dengan demikian harga dasar perangkat ini akan menghabiskan hampir $900. Dan tidak mungkin ini benar. Jadi itu menarik, mereka memiliki colokan tipe C di sini, jadi tidak ada sampah yang masuk ke sana. Tapi ayo kamu pasang kabelnya di sana. Itu dia. Jadi saya akan memeriksanya lagi dengan lebih cermat karena harga sebesar $600 untuk produk ini sepertinya memang agak berlebihan dan tidak masuk akal. Dan kita sedang melihat secara langsung. Mari kita lihat sebentar. Gila. Baiklah, ini tampaknya harga yang akurat. Wow. Nah, alasan utama saya sampaikan hal itu adalah karena ponsel ini memang keluar beberapa bulan yang lalu, jadi saya tidak tepat waktu dalam hal ini. Tetapi saya ingin sekali sampaikan bahwa secara harfiah pada saat saya merekam video ini, saya rasa hari ini atau bahkan kemarin adalah peluncuran perdana resmi CMF Phone 2. Nah, itu pasti akan menjadi pilihan yang jauh lebih layak dan menarik. Jadi saya akan segera membukanya. Sebenarnya nama resminya adalah CMF Phone 2 Pro ternyata. Jadi ini harganya hampir $600 atau sekitar $600. CMF Phone harganya $250 dan sayangnya Anda mendapatkan baterai yang lebih kecil dengan pengisian daya yang juga lebih kecil di 33 watt jika Anda tidak keberatan mengorbankan itu. Anda juga mendapatkan dua sensor 50 megapiksel, wide dan telefoto, serta ultra wide 8 megapiksel. Anda mendapatkan penyimpanan yang bisa diperluas, 8 GB total RAM yang bisa dimiliki, dan prosesor Dimensity 7300 Pro yang setara dengan yang ada di sini, bahkan mungkin sedikit lebih cepat, dengan harga kurang dari setengahnya. Jadi jika Anda memang tidak perlu membeli ponsel ini, ada pilihan-pilihan lain yang jauh lebih baik dan tidak terlalu membebani dompet Anda sambil tetap memberikan pengalaman penggunaan yang hampir sama persis. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk melihat, seperti yang saya katakan, sesuatu seperti CMF Phone 2 Pro, karena itu adalah ponsel yang baru saja dirilis namun sudah menjadi raja baru di kelas ponsel mid-range dengan harga yang hampir setara ponsel budget. Dan sepertinya sebagian besar perusahaan bahkan tidak bisa bersaing dengan harga seperti itu. Sekarang, ponsel ini memang akan memiliki kualitas bangunan yang sedikit lebih murah karena terbuat dari plastik, tapi selain itu, tidak terlalu banyak mengorbankan hal-hal yang menurut saya penting, seperti misalnya layar, kecepatan, dan performa secara umum. Dalam aspek-aspek tersebut, ponsel ini tetap memberikan yang terbaik, dan itu semua didapatkan dengan harga kurang dari setengah dari ini. Saya sarankan pertimbangkan ponsel itu. Semoga informasi ini membantu Anda. Jika terbantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.